Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i iza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentangku, maka jawablah, aku lebih dekat. Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku yang berdoa kepadaku. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya hamba-hambaku yang sombong atau takabur, maka aku akan masukkan ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Kaum muslimin yang berbahagia, ceramah kita hari ini adalah berkaitan dengan puasa dan doa. Ibnu Katsir dalam mengomentari ayat 186 surat Al-Baqarah itu mengatakan bahwa kenapa Allah memberikan pengertian atau penjelasan tentang doa di sela-sela berkaitan dengan puasa, karena betapa pentingnya doa di ketika bulan Ramadan ini. Karena itu kita dianjurkan untuk selalu berdoa di bulan Ramadan ini pada saat-saat yang sangat penting, yaitu yang pertama waktu kita berbuka, yang kedua adalah waktu kita sahur, dan yang ketiga insya Allah di waktu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata doa berasal dari kata da'iyah yang berarti meminta, memohon, memanggil. Ada beberapa kata arti daripada da'iyah ini. Yang pertama, da'iyah yad'u, dakwah, yaitu memanggil, menyeru. Karena itu dakwah berarti memanggil atau menyeru orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Yang kedua adalah da'iyah yad'u, da'aan, yang berarti berdoa, memohon atau meminta. Kata doa ini masdar yang diartikan pada umumnya adalah keinginan yang besar kepada Allah dan memuji kepadanya. Kata doa diulang di dalam Al-Quran sebanyak 203 kali dengan berbagai variasi bentuk dan artinya. Tetapi doa adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya, untuk menjauhkan diri kita dari kejahatan atau bencana yang tidak kita kehendaki. Kaum muslimin, dalam kaitan apakah doa itu merubah keadaan, ada 3 pandangan yang memberikan pendapat tentang ini. Yang pertama adalah pandangan deisme transidental yang mengatakan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu ini dengan sunnatullahnya, dengan hukum-hukumnya. Karena itu alam setelah diciptakan akan berjalan sesuai dengan hukumnya itu, dan kemudian tidak ada artinya doa. Yang kedua adalah panteisme yang mengatakan bahwa Allah menciptakan semesta ini dan menciptakan juga hukum-hukum yang ada di semesta ini, tetapi Allah ada di dalam semesta ini dan dekat dengan kita dan akan selalu terlibat dengan alam. Karena itu doa adalah sangat penting. Yang ketiga adalah panenteisme yang mengatakan bahwa Allah menciptakan alam ini, kemudian menciptakan juga natur-natur yang ada di alam ini, hukum-hukum yang ada di alam ini. Karena itu Allah kalau terlibat dengan hal-hal yang ada di alam ini adalah melalui natur yang telah diciptakan oleh Allah itu sendiri. Karena itu pandangan yang terakhir ini yang relevan dengan pandangan Islam dalam konteks doa, di mana kita berdoa harus sebelumnya kita berikhtiar, berusaha, bekerja, dan kemudian kita ikuti dengan doa dan tawakal. Kaum muslimin yang berbahagia, ada 3 kelompok manusia
yang Allah tidak akan menolak doanya ketika dia berdoa. Yang pertama adalah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Ketika dia berdoa, maka Allah akan perkenankan doanya. Yang kedua, wasaimu hina yuftir, yaitu ketika orang puasa sampai dia berbuka, maka ketika dia berpuasa itu dan berdoa selalu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Yang ketiga, wada'watul mazlum, yaitu orang-orang yang zalim, ketika dizalimi dan dia berdoa, maka Allah tidak akan menolak doa mereka. Kaum muslimin, di dalam bulan puasa ini ada 3 momen penting yang kita berdoa itu akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waktu kita berbuka, itu adalah saat yang sangat strategis dan sangat tepat kalau kita untuk berdoa. Karena itu jangan kaum muslimin lupakan dan lalaikan ketika berbuka itu berdoa agar segala puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhi dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika sahur sepertiga malam, kita juga sangat dianjurkan untuk berdoa. Dan yang terakhir, insya Allah kalau kita memperoleh malam Lailatul Qadar, itu adalah juga hal yang tepat untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memperoleh malam Lailatul Qadar ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kaum muslimin, dalam kita berdoa ada etika, ada akhlak untuk kita berdoa. Di antaranya adalah ketika kita berdoa sebaiknya kita suci dari hadas, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan kita, memulai dengan istighfar, membaca basmalah, membaca alhamdulillah dan selawat kepada Nabi dengan hati yang khusyuk dan tawaduk dan sungguh-sungguh bahwa doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan buru-buru dalam berdoa dan janganlah kita berdoa untuk kejahatan atau yang tidak baik. Kaum muslimin, ada orang yang oleh Allah tidak ditolak doanya selain yang 3 tadi, adalah 5 kelompok. Jika orang berdoa itu hamba-hamba Allah itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu selain pemimpin yang adil tadi, orang yang berpuasa tadi, orang yang zalim ketika dia berdoa kepada Allah yang dizalimi, maka Allah akan kabulkan. Yang kedua lagi adalah orang tua yang berdoa kepada anaknya, maka Allah akan kabulkan doanya. Karena itu kita sebagai anak selalulah minta ridho dari orang tua, agar orang tua selalu mendoakan keselamatan kita. Janganlah sekali-kali kita membuat sakit hati orang tua, bahkan sedih orang tua. Kalau itu terjadi, maka jika dia sempat mendoakan yang tidak baik bagi kita, maka masya Allah kita akan menjadi orang yang celaka. Yang ketiga dari tambahan itu adalah bahwa para musafir. Jadi musafir yang berdoa itu akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain orang yang dijabah doanya, maka ada juga orang yang ditolak doanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ditolak ini. Yang pertama adalah kaum musyrik, pemakan riba, makan dan minum dari rezeki yang tidak halal, penzina, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang takabur dan sombong, orang yang bermaksiat, orang yang selalu mencari-cari aib orang lain. Itu adalah doa-doa orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ada cara Allah mengabulkan, mengijabah doa kita. Yang pertama adalah Allah akan kabulkan doa kita di dunia ini. Kita minta segala sesuatu, maka Allah akan kabulkan di dunia ini. Yang kedua, sebaliknya, Allah akan tabungkan untuk akhirat kita, dan nanti di akhirat akan kita peroleh hasil dari doa kita. Dan yang terakhir adalah Allah mencegah, menjauhi, melindungi kita dari hal yang akan menimpa bencana bagi kita. Itulah 3 bentuk cara Allah mengabulkan doa kita. Kaum muslimin yang berbahagia, pada suatu kali Ibrahim bin Adham
yaitu seorang sufi besar yang wafat tahun 778 Masehi. Ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang ayat yang berkaitan dengan ud'uni astajib lakum, ya Syekh, kenapa Allah tidak mengabulkan doa-doa kami padahal kami setiap saat berdoa? Bagaimana kebenaran ayat itu ya Syekh? Maka Ibrahim bin Adham menjawab, ada 10 sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaum muslimin, kata Ibrahim, kalian itu iman kepada Allah dan mencintai Allah, tapi kalian tidak mengerjakan perintahnya, menjauhi larangan. Kalian itu mengatakan cinta kepada Nabi, tapi kalian tidak mengikuti ajaran dan sunnahnya. Kalian itu selalu membaca Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian kalian sibuk mencari aib dan kesalahan orang lain, tapi kurang dan tidak mencari kesalahan dan kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki. Kalian itu mengaku iblis itu adalah musuh yang menyesatkan kalian, tapi kalian selalu mengikuti ajakannya. Kalian mengaku cinta dan ingin surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak beribadah sesuai dengan amalan ahli surga. Kalian takut bahkan menjauhi neraka, tetapi kalian tidak beribadah untuk menjauhkan diri kalian dari neraka. Justru kalian melakukan tindakan-tindakan dan amalan-amalan yang mengantarkan kalian ke neraka. Kalian itu meyakini mati itu adalah sebuah kepastian dan media kita untuk ketemu dengan Allah adalah melalui kematian. Tapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Yang selanjutnya ke-9, kalian tahu menerima rezeki dari Allah dengan berbagai bentuknya, tapi kalian tidak mensyukurkan rezeki itu sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ke-10, kaum muslimin, kata Ibrahim, kalian selalu ikut menyelenggarakan jenazah ketika memandikan, mengapani, mensalatkan, bahkan mengantarkannya ke kubur. Tapi kalian tidak mengambil iktibar darinya, bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah masuk ke dalam tanah yang sempit dan gelap itu, kaum muslimin. Karena itu marilah kita, semoga puasa yang kita lakukan ini dapat melatih kita ke dalam bentuk orang-orang yang selalu bersyukur, selalu berdoa dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Manfaatkan momen yang ada di bulan Ramadan ini untuk kita berdoa dan memperbaiki diri, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk salah satu dari kelompok doanya yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum